Kalau begitu, opsi selanjutnya pendonor anak kandung Ibu Paramita. Aku booking aja paket baby moon ini. Pasti hari ini suka. Ibu, tumben nelfon. Halo Bu. Halo, Nak Lingga, tolongin Ibu, Nak. Ibu itu kan naik taksi. Nah, taksinya itu keluar api. Kayaknya bentar lagi kebakaran loh. Di Jalan Rambutan 3, deket sama sekolahnya Saras kok. Baik Bu, Lingga dan tim akan segera ke sana sekarang. Iya, cepetan ditunggu. Iya Bu. Aduh, itu piye? Arya, Hadi, Samsul. Ada kebakaran mobil di Jalan Rambutan. Kita ke sana sekarang. Siap, Komandan. Bagaimana hasil pemeriksaannya ya? Apa ada penyakit serius yang berbahaya di tubuhku ini ya? Bu Paramita? Iya, Sus. Silakan, Bu. Oh iya, Sus saya izin aja asisten saya boleh ya, karena saya agak pusing. Boleh, Bu. Silakan masuk. Ya, makasih. Dirja, kamu tolong antar saya masuk ya. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Hari ini saya agak lemes, Dok. Dari pagi pusing. Bagaimana hasilnya? Dari hasil tes darah dan biopsi yang Ibu Mita jalani, tentunya ada kabar baik dan ada kabar buruk. Oh. Baik, saya akan jelaskan langsung kabar baiknya, Bu. Baik, Dok. Berita baiknya, dari hasil biopsi, alhamdulillah tidak ditemukannya sel abnormal atau sel ganas di dalam tulang sumsum Ibu. Alhamdulillah. Lalu untuk berita buruknya? Kabar buruknya, jumlah sel darah Ibu jumlahnya sangat sedikit, Bu. Oh. Tulang sumsum Ibu nampak hiposeluler, yang artinya tidak bisa membentuk sel darah, tapi digantikan oleh lemak. Dari kondisi Ibu Paramita saat ini mengalami anemia aplastik. Maaf, Dok, saya kurang paham. Itu penyakit apa ya? Lalu maksudnya saya ini harus gimana? Anemia aplastik adalah di mana sumsum tulang belakang tidak mampu menghasilkan sel darah putih ataupun sel darah merah dan juga trombosit. Penyebabnya bisa bermacam-macam, Bu. Dan untuk kondisi Ibu Paramita saat ini, saya menyarankan untuk menjalankan transplantasi tulang sumsum belakang. Transplantasi sumsum tulang? Betul, Ibu. Dan pendonor yang tepat adalah dari saudara kandung Ibu Paramita sendiri.
karena di sana ada kesamaan sumsum tulang belakang. Apa ibu ada saudara kandung? Nggak ada dok, saya anak tunggal. Kalau begitu, opsi selanjutnya pendonor anak kandung Ibu Paramita. Makasih ya, Pak. Nah, itu mobil Bapak. Bapak. Hendro, wah, pelan. Apa kabar kamu? Baik, Pak. Kamu naik apa? Oh, aku naik taksi. Maaf ya jadinya nunggu lama ya, Pak. Aku nungguin taksi soalnya tadi. Itu taksimu? Kamu naik taksi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya aku juga perutnya kan udah makin gede ya. Aku jadi nggak nyaman bawa mobil. Tambah berat yo. Duduk, pelan-pelan. Waduh, Bapak tuh kangen loh sama kamu. Gimana, Pak? Kabarnya sehat? Bapak kabarnya baik. Alhamdulillah. Terus kamu gimana kabarnya? Masih itu nggak? Masih ngeres-ngeres gitu? Aku belakangan ini lagi nggak ada job sih, Pak. Oh ya? Berarti kamu tuh selalu di rumah dong, nggak pergi kemana-mana, yo? Nggak juga sih, Pak. Kemarin aku juga sempat pergi. Pergi? Kemana? Aku pergi ke ini, pembukaan Sanggar Batik Puspahadi. Sanggar batik? Alah, kok kamu tumben, biasanya nggak suka batik loh, Ma. Wanita modern ini, Beneran? Iya. Oh, kok bisa ke sana? Itu sama siapa? Kamu kenal sama pemilik sanggarnya? Enggak sih, Pak. Kalau sama pemiliknya enggak. Tapi aku kemarin diajak sama Bu Mita ke sana. Bu Mita siapa? Oh iya, aku belum pernah kenalin Bu Mita ke Bapak ya? Belum. Jadi Bu Mita itu salah satu klien aku pernah make upin. Klien kamu? Cuma klien yang kamu make upin gitu? Loh, kok bisa-bisanya lalu dia mengajak kamu itu ikut pembukaan Sanggar Batik itu? Memang kamu itu sudah sedekat apa kenal sama dia? Ya kalau dibilang deket banget sih juga enggak, Pak. Kita juga baru ketemu beberapa kali, kita ngobrol-ngobrol. Tapi Bapak tahu nggak, Bu Mita ini dari keluarga keraton, keturunan Ningrat. Tapi dia itu baik banget loh orangnya. Sopan, dia juga nggak sombong. Kalau mendengar cerita dari Arini, sepertinya dia itu belum tahu siapa Mita sebenarnya. Dan sepertinya juga Mita belum terus terang ke Arini soal siapa dirinya. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan. Cepat atau lambat, Mita akan cerita juga semuanya ke Arini. Waduh, Gusti. Waduh. Dan itu akan sangat berbahaya sekali. Tapi Dok, ini menurut Bapak yo. Kamu itu kan katanya baru kenal, ya kan? Sama siapa? Bu Mita itu. Nah, kamu harus hati-hati. Karena zaman sekarang itu ya, banyak orang tuh macam-macam loh di luar sana, terutama hati-hati sama orang yang jahat, yang punya niat yang tidak baik itu loh. Orang yang jahat itu rupanya bisa macam-macam, Dok. Ya, dia itu nggak kenal ini loh, nggak kenal umur, nggak kenal status. Bisa orang jahat itu bisa muda, bisa tua, bisa yang kelihatannya orang yang punya, yang kaya gitu, atau yang miskin, atau yang kurang gitu. Jadi kalau menurut Bapak ya, kalau kamu baru kenal dekat, baru kenal dekat seseorang itu ya hati-hati.
Jangan terlalu itu loh, terlalu akrab gitu loh. Emang maksud Bapak, Bu Mita itu kemungkinan ada niat yang buruk gitu ke aku? Yang gini maksud Bapak tuh kamu tuh harus lebih waspada gitu loh, ya toh? Yang penting kan kita harus hati-hati dulu, apalagi sama orang yang baru kenal tuh, ya? Iya, Pak. Kunci mobil. Iya, terima kasih. Maaf, Tan Kiki. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sinat, pagi-pagi udah diteror kamu lagi. Mas, aku mau kasih tahu informasi yang super duper penting banget. Aku ini lagi buru-buru tapi ini informasi penting banget. Ngomong aja, ada apa? Ini soal Arini. Udah kenapa lagi sih perempuan itu? Aku tahu kenapa dia bisa deket sama Bunda. Kenapa? Jadi gini. Tadi kan aku nggak sengaja ngelihat Pak Dirja. Abis itu aku turun, aku pengen nanya sama dia. Pasti kan dia tahu semua tentang Bunda. Iya kan? Apalagi dia ikutin Bunda kemana-mana. Terus? Terus katanya, Arini itu orang yang tinggi derajatnya. Maksud kamu tinggi derajat itu apa? Yang jelas dong. Ya maksud aku itu, Arini ada turunan darah biru berarti. Apa? Jadi maksud kamu si Arini ini ada keturunan keraton juga? Nah itu maksud aku Mas, Arini itu ada keturunan keraton juga. Makanya Bunda bisa deket banget sama dia. Tapi kalau dia keturunan keraton, dia ini anak siapa? Aku juga nggak tahu ya. Padahal kan lebih cocok kita, ya kan? Ya emang iya dari tampang-tampangnya juga nggak cocok dia jadi keturunan keraton. Apa sih? Semua itu ada harganya, Mas. Aku kan kasih tahu informasi yang super duper penting. Sekarang Mas juga harus bayar. Lihat kamu kalau mau pergi aja dulu lah. Ya, nanti aku transfer 10 juta ya. Mas, aku kan mintanya 50 juta. 10 juta, Mas. Aku tuh nggak dapat uang jajan selama 3 bulan loh. Ya udah, gini aja. Aku bakalan kasih kamu uang 50 juta. Tapi ada satu syarat. Apa? Kamu harus cari tahu soal Arini lebih detail lagi. Gimana? Oke, gampang itu mah. Tapi DP dulu 25 juta. Aku bilang aku transfer 10 juta, nanti sisanya kalau kamu udah berhasil dapetin informasinya. Ya udah itu juga kalau kamu mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Mas kan bisa suruh orang buat cari informasi ini. Jangan. Tapi bener ya 50 juta? Iya. Deal. Percaya banget sih sama Masnya. Oke, Arini. Mulai hari ini gue bakal cari tahu siapa lo sebenarnya. Oke, Mas. Bye. Usahin Masnya terus. Ini keturunan keraton. Oh benar.